Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPD Sekina BSD City. Tentunya kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama dengan kita. Nah, untuk memulai renungan kita, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu saudara-saudari ya, mungkin dengerinnya masih pagi-pagi, udah pada sarapan belum? Mudah-mudahan udah sarapan semuanya ya. Atau yang dengerinnya siang, udah makan siang, atau dengerinnya malam, sudah makan malam. Nah, kenapa pertanyaannya seperti itu? Karena hari ini saya akan bahas topik renungan kita adalah makan enak, hidup sehat. Nah ini ya, jadi di masa-masa seperti ini mungkin masih ada yang work from home, stay at home, karantina mandiri atau apapun itu istilahnya ya Bapak Ibu ya. Kita seringkali lebih banyak makan, lebih banyak ngemil gitu di rumah ya. Termasuk saya juga nih udah naik berat badannya. Jadi orang-orang suka ada yang bilang ini jangan sampai nggak kena corona, kena penyakit yang lain, amit-amit gitu ya. Karena keasikan makan, banyak ngemil, malas bergerak, malas berolahraga gitu ya. Nah kita mau sama-sama lihat tinjauan dari firman Tuhan itu sendiri sebenarnya seperti apa tentang hidup kita, terutama pola makan kita atau kebiasaan makan kita sehari-hari ya. Nanti sama-sama kita lihat, kita belajar, kita cari kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan ini. Kita baca dulu ayatnya di Efesus 5 ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan, ini ayat pokok kita Bapak Ibu ya, mau menggambarkan kepada kita semua bahwa orang itu sudah semestinya dan selayaknya itu menjaga dirinya sendiri. Diri dalam arti kata tubuh kita ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Salah satunya menjaganya dan atau merawatnya adalah dengan bagaimana kita makan. Bagaimana pola makan kita, makanan apa yang kita makan itu tentunya bisa berdampak baik atau berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Kita sering mendengar pertanyaan nih Bapak Ibu ya, yang benar itu sebenarnya makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah kalau makan untuk hidup seolah-olah memang makan itu ya sebatas kebutuhan untuk kita secara jasmani, kita membutuhkan asupan makanan untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau argumen yang kedua hidup untuk makan, wah seolah-olah pokoknya selama masih hidup makan apa yang mau dimakan gitu ya. Kalau kata orang Manado bilang bagejo gitu ya, sikat, semuanya disikat dimakan ya, nggak pandang makanan apa, pokoknya hidup untuk makan. Wah, agak-agak ngeri kedengarannya ya. Nah, yang mana yang benar? Mari sama-sama kita lihat di Alkitab karena pasti Alkitab punya jawabannya bagi kita semua. Kita baca ayatnya di Lukas 12 ayat yang ke-23. Lukas 12 ayat yang ke-23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi sudah terjawab nih sebenarnya Bapak Ibu ya. Hidup itu sendiri lebih penting dari sekedar makanan. Jadi bukan hidup untuk makan tapi makan untuk hidup secukupnya, seperlunya, memang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bukan sesuatu yang harus kita lebih-lebihkan atau bukan sesuatu yang harus kita pokoknya ada apa sikat aja, makan aja gitu ya. Karena ayat Alkitab sendiri bilang sebab hidup itu sendiri lebih penting daripada makanan. Jadi esensinya adalah kehidupan kita dan kita mau hidup kita sehat bukan hanya karena makan dan makan terus gitu ya. Nah bagaimana sebenarnya makan yang baik dan benar? Kalau kita mau tinjau secara kebenaran firman Tuhan, ada 4 nasihat yang akan kita pelajari hari ini yang akan saya sharingkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kita makan yang baik dan benar. Singkatannya itu makan, ada 4 hal ya. Makan, yang pertama huruf M-nya adalah makan yang berguna. Nah jadi makan yang berguna, apa sih yang berguna? Kita lihat ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13a. Kita baca sama-sama di 1 Korintus 6 mulai ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Nah jadi jelas di ayat ini kita mau belajar hal yang pertama Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya Tuhan bilang ya segala sesuatu itu halal. Tetapi yang perlu dicatat tidak semuanya berguna. Nah itu yang harus kita pilih dan pilah
apa saja yang mau kita makan. Contohnya misalnya makan jeroan gitu ya. Saya sendiri suka makan jeroan Bapak Ibu ya. Kalau makan soto itu pasti harus pakai babat, usus dan kawan-kawan gitu ya. Dulu orang sering bilang mumpung masih muda nikmatin aja katanya gitu ya. Jadi mumpung masih muda masih boleh makan aja gitu ya. Sebenarnya salah ya Bapak Ibu ya. Justru karena masih muda kita jaga dari muda sehingga nanti tuanya nggak menanggung penyakit karena mudanya makannya sembarangan gitu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi kita pilih makanan apa yang mau kita makan yang sehat, yang berguna bagi tubuh kita. Karena Tuhan sudah menginstruksikan sebenarnya dengan jelas. Walaupun semuanya halal tapi tidak semuanya berguna. Dan makanan dan perut itu saling berhubungan dan keduanya nanti juga akan dibinasakan oleh Allah. Jadi bukan sesuatu yang utama yang harus kita agung-agungkan gitu ya. Makan-makan gitu ya pokoknya ya. Itu yang pertama nasihatnya. Jadi makan yang berguna M. Nah A yang pertama dari makan. A-nya adalah ambil secukupnya. Nah ini kita sering dengar mungkin atau sering lihat gitu ya. Terutama kalau misalnya kita makan buffet, makan all you can eat gitu ya Bapak Ibu ya. Suka ada himbauan ambil secukupnya, habiskan yang kalian ambil gitu ya. Kita mau baca ayatnya di Amsal 2, Amsal 25 ayat yang ke-16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Nah ini sebenarnya madunya hanya menggambarkan aja sebagai makanan gitu ya Bapak Ibu ya. Apapun makanannya jenisnya makan secukupnya. Jangan berlebihan karena firman Tuhan bilang adalah nanti kamu kekenyangan dan memuntahkannya gitu ya. Artinya wasted gitu, terbuang percuma. Apa yang kita mungkin suka kalau kita makan secara berlebihan, ujung-ujungnya kita bisa kekenyangan dan muntah gitu. Malah membawa sesuatu yang buruk bagi kita, itu mau menggambarkan itu sebenarnya. Nah kemudian nasihat yang ketiga adalah K ya, dari makan MAK. K-nya adalah kuasai diri. Nah ini penting. Ayatnya di Mazmur 78 ayat 29 sampai 31. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka, ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Nah dari cerita ini Bapak Ibu ya, mau menggambarkan bahwa Tuhan sendiri tidak suka jika kita itu istilahnya serakah atau bahasanya yang berkaitan dengan makan mungkin rakus gitu ya. Ini digambarkan di sini di ayatnya, mulutnya masih penuh makanan, dia minta lagi, mau lagi gitu ya. Kita mungkin sering dengar berhenti makan sebelum kenyang. Nah itu benar sebenarnya Bapak Ibu ya, itu suatu nasihat yang baik dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi makan secukupnya, jangan merasa kurang, mau tambah terus gitu ya. Digambarkan di ayat Alkitab ini bahwa murka Allah itu sampai naik murka Allah karena orang yang serakah dalam hal makanan ceritanya di dalam cerita ini. Nah kemudian nasihat yang terakhir karena makan MAK, M-nya adalah makan yang berguna, A-nya adalah ambil secukupnya, K-nya kuasai diri, An yang terakhir adalah anti berlebihan. Nah kita baca sama-sama ayatnya di 1 Korintus 8 ayat yang ke-8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi menggambarkan sekali lagi bahwa ya makan hanya seperlunya saja untuk kita kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan jasmani kita, bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan berlebihan karena Tuhan katakan di sini makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah gitu ya. Kadang-kadang ada orang bilang makan ini bagus gitu ya. Misalnya makan sarang burung walet misalnya gitu ya. Makan sup sirip hiu gitu misalnya ya. Walaupun udah jarang, udah dilarang sekarang Bapak Ibu ya. Katanya makanannya sehat, bisa bikin kita sehat gitu. Nah itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan juga nasihat bagi kita bahwa makan ya hanya untuk seperlunya saja. Jadi nasihatnya makan yang berguna, ambil secukupnya, kuasai diri dan anti berlebihan. Nah niscaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan pola makan yang baik dan benar. Kita bisa lebih sehat, lebih bugar dan kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Nah kita mau baca satu ayat lagi sebagai doa kita sama-sama di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, itu doanya untuk menutup renungan kita hari ini supaya kita bisa belajar sesuatu, mengelola pola makan kita bisa lebih sehat, kita bisa lebih bugar dan terhindar dari penyakit.
Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat renungan-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya perkataan-Mu saja yang menjadi dalam renungan kami hari ini, sehingga kami dapat mendapat berkat, mendapat sesuatu untuk kami bisa mengelola hidup kami lebih baik, untuk kami bisa menjadi lebih sehat, lebih bugar, terhindar dari penyakit, dan yang paling penting agar kami selalu menaruh harap dan percaya kami hanya padamu saja. Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini, berkati setiap apa yang akan kami lakukan dan kerjakan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur, meninggikan nama-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih dan sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.